Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum makan malam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dari hotel menuju Mutiara Function Hall, saya dibawa berpusing-pusing. Saya tanya, kita ini nak kemana? Ride to Jannah. Oh, jauh perjalanan ini. Syarat masuk ke dalam Jannah itu tidak cukup hanya setakat baik. Banyak orang baik, maka syarat utamanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu syarat yang paling utama. Sebelum sholat, sebelum zakat, sebelum puasa, sebelum umrah, sebelum haji, sebelum jihad, yang pertama sekali dia mesti berani untuk mengatakan la ilaha. Tidak ada satupun yang disembah, tidak ada satupun yang dipertuhankan illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu keistimewaan daripada ajaran Islam. Tajuk kita malam ini Islam sejati, Islam dari hati. Ada Islam yang tidak datang dari hati, ada. Ketika Nabi SAW berdakwah di suku-suku kabilah-kabilah, lalu mereka mengatakan kami ini Islam, turunlah ayat wa qalatil a'rabu amanna. Orang Arab berkata kami beriman. Kata Nabi membacakan ayat, qul, katakan kepada mereka ya Muhammad SAW, lam tu'minu, kamu belum beriman, kerana hanya baru setakat di ujung lidah, di tepi bibir, belum lagi masuk ke dalam hati. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Zaman dulu begitu, zaman sekarang berubah. Dari mana datangnya cinta? Dari WA turun ke FB. Nah, jadi baru hanya setakat di bibir, belum lagi. Dia mesti sejalan antara bibir dengan hati. Mana yang lebih dulu, hati atau bibir? Maka sesungguhnya semua berawal daripada hati. Kalau sama yang di bibir dengan yang di hati, namanya sejati. Kalau lain di bibir, lain di hati, namanya munafik. Mulutnya berkata Allah, hatinya berkata Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham. Itu nama Tuhan-Tuhan orang musyrik dulu. Maka dalam Islam, hati dulu. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam badan itu ada segumpal, ada sekepal, ada seketul. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, maka badan ini dari ujung rambut ke ujung kaki ikut baik. Wa idza fasadat, tapi kalau dia rosak, dari ujung rambut ke ujung kaki ikut rosak. Kata Nabi, ala wahyal qalb, dia adalah qalb. Kata orang Melayu, qalbun, qalbu. Sudah jadi bahasa Melayu. Mari kita jaga qalbu kita, tapi hati-hati juga, salah sebut, salah makna. Qalbu, hati. Kalbu, dog. Nah, jadi mesti kata qalbu. Yang mana yang betul nih Ustaz Abdul Samad? Qalbu itu hati ke jantung. Nanti bila saya sebut hati, kata yang satu lagi jantung, maka saya pakai dua-duanya, jantung hati. Orang biasa kalau dah sayang dia katakan, kaulah jantung hatiku, pelipur lara, pengobat jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Maka orang selalu mengaitkannya dengan hati. Kenapa dia disebut dengan jantung? Kerana bentuknya memang macam jantung pisang. Jadi bila kita tengok, kita belah, tengok jantung pisang, memang bentuk dia macam jantung pisang, sebesar genggaman kita. Jadi kalau saya, tangan saya yang tak terlampau besar, sebesar inilah jantung saya.
Jadi tuan kalau besar badan dia, besar jantung genggam dia, sebesar itu pula lah di dalam. Yang berdegup, berdetak selama hayat di kandung badan, selama jantung masih berdetak, selama nafas masih berembus, selama darah masih mengalir, berdegup dia. Biasa jantung ini bisa boleh lebih cepat daripada biasa. Sebab apa? Sebab jatuh cinta, jatuh hati, maka disebut jantung, hati. Kenapa? Karena hati berdebar di dalam. Maka hidup kita ini semuanya, mata boleh menengok, tangan boleh bergerak, lidah boleh bercakap, telinga boleh mendengar, itu karena jantung masih berdetak, masih berembus. Kalau sudah jantung berhenti, maka berhentilah darah, berhentilah semuanya. Itulah maka kata Nabi, semuanya pada jantung. Kalau jantung baik, yang lain ikut baik. Kalau jantung tak baik, maka yang lain ikut menjadi tak baik. Maka kita jaga. Dari mana Islam yang sejati? Islam yang sejati datang daripada hati. Ada kelompok di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, nama pemimpinnya, pengetuanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Di depan Nabi kata dia, ya Tuhan saya Allah. Tapi di belakang Nabi, idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau jumpa dengan orang beriman, amanna, kami beriman, kami sama dengan kamu. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tapi kalau dia sedang berjumpa dengan setan-setan mereka, makna setan-setan mereka, pemimpin mereka Abu Jahal, Abu Lahab, bila jumpa dengan pemimpin mereka, apa kata mereka? Inna ma'akum, kami bersama kamu juga. Innama nahnu mustahzi'un, kami berkawan dengan orang beriman itu untuk olok-olok saja, untuk ejek-ejek saja, bukan dari hati, dari mulut. Sekarang kita tak sama macam Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah memang dari hati, sebab di awalnya tak Islam, jumpa dengan Nabi masuk Islam. Kita, ayah kita Islam. Nama saya Abdul Somad, nama ayah saya Bakhtiar, nama atuk saya Yahya, nama onyang saya Matsah. Saya tak tahu datuk yang keberapa yang mu'allab yang masuk Islam, karena kami orang Melayu dari datuk-datuk dulu Islam. Jadi awal-awalnya kita ini memang Islam kita tidak dari hati, tapi dari mulut saja. Beza dengan kawan-kawan saya, sahabat saya yang mu'allab. Mereka memang mencari, membaca, selepas itu dari hati paling dalam dia bersyahadat. Jadi memang awal-awalnya kita mungkin dari mulut saja dulu, lalu ke hati. Beza dengan mereka. Kalau mereka hatinya dulu, selepas hatinya baru mulutnya. Jadi bagi kita di negeri Melayu, lahir di tengah komuniti masyarakat Muslim, maka awal-awalnya memang mulut saja dulu, baru lama-lama masuk dia ke dalam hati melalui proses yang panjang. Sama macam orang minum kopi, awal-awal terasa pahit, lama-lama agak suka, lama-lama terasa sedap, lama-lama bini lupa, kopi tak boleh lupa. Begitulah kehidupan ini, ada prosesnya. Begitu juga dengan Islam ini, awal-awalnya mungkin mulut saja, ikut-ikut saja, selepas itu belajar Islam, lama-lama barulah dia datang dari hati yang paling dalam. Sejak mula kecil lagi belajar, mendengar azan di masjid, asyhadu an la ilaha illallah, kita pun terikut-ikut, asyhadu an la ilaha illallah. Belajar sembahyang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kalau kita hitung kira satu hari, subuh azan 2 kali, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Iqamat sekali, asyhadu an la ilaha illallah. Qabliyah subuh sekali, asyhadu an la ilaha illallah.
Sembahyang subuh sekali, asyhadu an la ilaha illallah. Duha sekali, zuhur, azan, iqamat, qabliyah, zuhur, ba'diyah. Asar, azan, iqamat, qabliyah, asar. Maghrib, azan, iqamah, qabliyah, maghrib, ba'diyah. Isya, azan, iqamah, qabliyah, isya, ba'diyah. Tahajud, asyhadu an la ilaha illallah. Lama-lama dia pun masuk ke dalam hati. Kalau sudah masuk ke dalam hati, terbawa ke dalam mimpi, terbawa ke dalam pikiran, maka sedang mengigau pun itu yang kita cakapkan. Maka ada orang yang masuk ke hospital dalam keadaan tak sadarkan diri, maka yang keluar dari mulutnya adalah la ilaha illallah. Tadi istri saya kirim WhatsApp, kata dia, tadi malam Ustadz mengigau. Saya takut betul, apa yang saya cakapkan? Sebab kita tak sadar. Yang cakapkan katanya Ustadz Abdul Somad. Alhamdulillah. Saya tak ada cakap yang lain, tak ada. Apa yang selalu kita pikirkan, apa yang selalu kita dengarkan, apa yang selalu kita cakapkan, itulah yang akan datang ketika kita sedang tidur, ketika kita sedang sakaratul maut. Mudah-mudahan kalau sehari semalam, pagi, petang, siang, pagi, hingga akhirnya kita semua akhir husnul khatimah insyaallah. Maka kalimah yang keluar dari mulut kita bila kita mati nanti, la ilaha illallah. Tak susah istri mentalkinkan suami, tak susah suami mentalkinkan istri. Sekejap saja dia ajar la ilaha illallah, sebab dah itu dalam fikirannya, dalam hatinya, la ilaha illallah. Tapi kalau yang dalam pikiran tidak la ilaha illallah, susah. La ilaha illallah, mana surat tanah? Boleh kita tersenyum hari ini, tapi ini true story. Terjadi pada setengah masyarakat yang pikirannya itu bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, macam mana supaya dia datang dari hati? Yang pertama sekali, kita perlu membiasakan diri. Dibiasakan hidup bersih supaya bersih. Budak-budak kecil kita katakan, kotor jangan pegang ini, cepat mandi bersih, untuk membiasakan diri. Kita pun begitu juga, kita biasakan dari mula pagi masuk ke masjid, tahiyatul masjid, qabliyah, ba'diyah, selepas sembahyang, afdalul zikri la ilaha illallah. Maka kalau kita dah terbiasa, maka bila kita menengok sesuatu, ingat cepat kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah, la haula wa la quwata illa billah. Maka cepat kita membalikkannya kepada Allah. Oh, kereta awak ni elok lah, itu datang dari Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ini anak awak, ya, comel, Masya Allah, alhamdulillah, Masya Allah. Cepat membalikkannya kepada Allah. Kalau kita balikkan kepada diri kita, nanti kita menjadi takbur, sombong. Itulah pintu setan masuk. Ain namanya, ain, penyakit yang datang daripada mata. Dari mata muncul hasad, di situ setan masuk ke dalam. Maka semuanya berawal dari nama Allah. Semua perbuatan kita diawali dari Allah. Saya tadi nak melangkah kemari menyebut nama Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Masuk duduk di atas motosikal tadi, apa yang saya cakapkan? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang sudah menundukkan kereta yang besar ini. Jangan sampai dia membawa saya yang membawa dia. Sebab dia lebih besar, lebih berat daripada saya. Asal muasal doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza itu doa naik kuda. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, maha suci Allah yang sudah menundukkan kuda ini. Sebab kuda ini binatang yang liar, dia boleh melompat, dia boleh melawan. Rupanya sekarang kita tak naik kuda, kuda besi. Dia boleh juga melawan kalau kita silap salah sikit. Ada tak rasa cemas Ustadz naik motorcycle dari hotel tadi? Ada rasa cemas sikit. Ya Allah, jangan terjadi apa-apa. Sakitnya tak seberapa, malunya ni. Sebab kameramen sudah ini streaming ini, live ini.
Esok na'udzubillah keluar berita Ustaz Somad naik motosikal jatuh, na'udzubillah. Jadi semua serah pada Allah. Selepas itu la haula wala quwata illa billah. Jadi semasa Ustaz naik motosikal tadi, apalah yang Ustaz cakapkan selama di atas? Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah, yang suci itu Allah, bukan saya. Kamu ni orangnya suci, kamu ni orangnya bersih, kamu tak ada dosa. Subhanallah, yang suci itu Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Oh, Ustaz Abdul Somad, yang mulia Profesor Ustaz Dr. Haji Abdul Somad LCMA PhD, tinggal satu yang belum, almarhum. Alhamdulillah, yang layak dipuji-puji itu Allah, bukan saya. Oh, Ustaz Abdul Somad, Ustaz yang besar. Allahu Akbar, yang besar itu Allah, bukan kita. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Tiada daya, tiada upaya. Bangkit subuh tadi, bertolak dari Riau, Pulau Sumatera, pergi ke Jakarta. Dari Jakarta ke Bandar Seri Begawan. Malam ni kita jumpa. Bukan puasa kita, la haula wala quwata illa billah. Tapi cakap la haula wala quwata itu kita cakapkan selepas semuanya sukses. Program kita dah berjalan, dipuji orang, baru kita katakan ini semua datang dari Allah, la haula wala quwata illa billah. Oh, bisnis awak ni luar biasa, rumah besar, kereta besar, motosikal, la haula wala quwata illa billah. Selepas kita buat, bukan sebelum berbuat. Ini banyak orang sekarang dia malas, dia tak jaga pagi, dia pun tak sembahyang subuh, dia pun tak bekerja. Bila ditanya orang, kenapa awak tak kerja? La haula wala quwata illa billah. Itu tak betul. Ajaran Islam itu selepas kita berbuat, selepas action, maka semuanya kita balikkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berangkat daripada hati. Selepas kita biasakan setiap hari mendengar, yang didengar yang baik-baik. Kalaupun lagu-lagu MP3, video MP4, Instagram, YouTube, yang kira-kira mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Grup-grup WhatsApp, apa yang dia kirim, apa yang dia share, apa yang dia bagi. Kalau boleh mengingatkan kita pada Allah, kita teruskan. Tapi kalau hanya melalaikan kita, membuatkan kita lupa, maka ingat, kita mati bersendirian. Memang tadi semasa naik motorcycle ramai memang, tapi kalau mati sendiri. Yang mengantar ke kubur ramai, tapi menghadap Allah. Walaqad ji'tumuna furada, kamu akan datang menghadap aku, kata Allah, sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu aku ciptakan kamu sendirian, kamu pun juga akan mati menghadap Allah sendirian. Istri yang katanya aku tak boleh hidup tanpa engkau, sebelum malaikat maut datang. Selepas datang boleh juga. Artinya apa? Kebersamaan kita ini sebelum kematian datang. Selepas itu semuanya tinggal. Maka kita sadarkan dalam hati kita bahwa setelah kita membiasakan diri, maka kita ikuti amalan-amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku ini orang yang paling awal jaga tidur. Siapa yang paling awal jaga tidurnya, dialah yang paling mulia. Maka ada orang yang jaga pukul 2, ada pukul 3, ada pukul 4. Sekarang waktu subuh di Bandar Seri Begawan pukul berapa? Pukul 5. Pukul 4. Nampaknya lama dah tak sembahyang subuh. Okeylah, pukul 4. Sejam sebelum azan subuh, kalau boleh 1 jam sebelum azan subuh kita dah jaga. Selepas itu kita bersih. Selepas itu innal malaikata tata'adza, malaikat itu merasa tersakiti dengan bau-bau. Itu maka Nabi suka tapayyub, pakai minyak wangi, pakai parfum yang wangi-wangi. Nabi suka, malaikat pun suka minyak gaharu,
minyak gaharu yang mahal. Saya pernah dikasih orang minyak gaharu satu botol kecil itu, kata dia 1.000 ringgit, 1.000 ringgit Brunei. Sampai sekarang tak saya pakai, sebab saya kemana-mana bila saya bawa, bila saya pakai pasti jamaah lain minta. Nanti bila saya pakai yang lain minta, saya menangis. Saya letak di kamar. Jadi bila nampak saya bawa minyak wangi, itu yang murah-murah aja. Minyak gaharu yang ada dalam hutan, sampai dalam hutan ada pokok kayu. Pokok kayu ini dipotong, dikapak, di dalam tu ada hitam, itulah kemudian dikeluarkan minyaknya setetes demi setetes menjadi satu botol kecil, mahal, wangi. Pokok kayu ada yang wangi. Ada pula jamaah Malaysia membagi saya minyak, kata dia ini Ustadz dari Kijang. Ini dari Kijang Pak Ustadz, saya cium. Ada orang Arab bagi saya minyak, katanya dari ambar. Ambar itu dari perut ikan paus. Jadi rupanya ada yang dari pokok kayu. Di Taif ada yang dari ma'ul ward. Ma artinya air, war bunga mawar. Ma'ul ward dah jadi bahasa Melayu, mawar, bunga mawar, ros. Jadi ada pokok kayu yang wangi gaharu, ada bunga yang wangi mawar, ada dari perut ikan paus, ada yang dari kijang. Lama saya berpikir, manusia ni dari ujung rambut sampai ke ujung kaki tak ada yang wangi. Cubalah tak mandi agak 2 hari, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Haiwan ada yang wangi, tanaman pokok kayu wangi, diciptakan Allah untuk kita semuanya. Jadi kita ikuti sunnah-sunnah Nabi, jaga malam, guna wangi-wangi. Selepas itu kita menghadap Allah, sembayang solat sunat wudhu. Usalli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Selepas 2 rakaat, rupanya masih lama lagi azan subuh, solat sunat taubat, sebab kita banyak dosa. Selepas itu solat sunat tahajud. Selepas itu solat sunat hajat. Apa hajat-hajat? Untuk hajat istri, hajat suami, hajat anak, hajat negeri. Selepas itu sembahyang solat sunat witir tutup. Selepas itu duduk berzikir menunggu azan. Zikirnya 3. Yang pertama istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Selepas itu selawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selepas itu tahlil, afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada orang berzikir dia suka bersuara, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ada yang dia ingin hening, sunyi, sepi, senyap. Yang berzikir sepi, sunyi, senyap ada dalilnya. Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah dirimu dalam hatimu pelan-pelan, hanya engkau dengan Allah saja yang tahu. Yang berzikir kuat-kuat pun ada dalilnya. Mana dalilnya? Ketika azan dikumandangkan kuat, setan lari wa alaiha duratun. Duratun, maaf cakap, setan lari terkentut-kentut. Itu maka azan kuat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dalil azan. Maka kalau kita membacakan ayat-ayat ruqyah menghalau hantu setan, yang dipakai itu yang kuat, bukan yang pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bukan itu, yang dipakai kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La tak, sebab supaya masuk ke telinganya, masuk ke otaknya, masuk ke tangkai jantungnya, masuk ke hatinya, keluar, masuk ke tulang sumsumnya, keluar semua hantu setan yang mengganggu dia. Lalu kemudian selepas itu pagi, kalau puan memasak atau beli makanan, jaga semua keluarga. Selepas itu keluar dari rumah ke office tempat bekerja, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Sampai di office tempat bekerja, di depan komputer, laptop bekerja. Selepas itu rehat sejenak, berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Sebab kalau kita layan cakap orang yang tak tentu, menceritakan laki, orang bini, orang cucu, orang menantu, orang tak lepas-lepas, tak habis-habis. Zaman dulu, orang kalau ingin ghibah, menceritakan aib orang lain, dia mesti datang ke rumah orang. Rumah jiran kiri, kanan, muka, belakang. Zaman sekarang tak perlu. Kunci pintu pagar, kunci pintu rumah, kunci pintu bilik pun sibuk menceritakan orang. Di mana? Grup WhatsApp. Mulut terkunci, tangan berbicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Mulut terkunci, tangan berbicara. Jadi memang godaan untuk berbuat dosa di zaman kita sekarang ini lebih hebat daripada zaman dulu. Tapi kalau ada orang yang sekarang berkata, kenapalah saya ini hidup zaman sekarang, Ustaz Abdul Somad? Kalaulah saya hidup zaman dulu, mungkin saya jadi sahabat Nabi. Kenapa saya hidup zaman sekarang, Ustaz Abdul Somad? Menurut ilmu Allah, memang awak sesuainya hidup sekarang. Kalau hidup zaman Nabi, boleh jadi bukan jadi sahabat Nabi, jadi sahabat Abu Lahab. Nah, jadi kita terima sajalah takdir Allah hidup zaman sekarang nih. Jangan berkecil hati, jangan bersusah hati. Saya tidak pernah mengutuk takdir, menyalahkan nasib. Saya hidup lahir tahun 1977, sekarang 2024 sampai ke Brunei Darussalam. Bila saya sebut 177, banyak yang tak percaya. Saya tengok Ustaz Somad ni umurnya macam 27. Umur ini bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Nah, jadi kalau kita rasa kita muda, ya kita muda. Kalau kita rasa tua, kita tua. Nah, jadi kita selalu merasa bahwa umur kita masih ada lagi dikirimkan Allah. Kalau kau bagi aku esok pagi hidup ya Allah, berarti esok pagi aku masih boleh beramal soleh. Kalau kau matikan aku malam ini ya Allah, berarti memang esok pagi kita tak ada dosa lagi. Orang beriman tak pernah berkecil hati, tak pernah takut, tak pernah khawatir. Saya bagi tahu ke istri, ke anak-anak saya pergi ke Sabah, ke Sarawak, ke Brunei Darussalam, ke Semenanjung, ke Aceh, ke Kalimantan, ke Sulawesi, setahun 4 hari. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Isnin. Ini Brunei Darussalam 2 hari, hari Khamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad di Sabah. Selepas itu saya akan balik dari KK, terus ke KL, terus ke Riau. Jadi pergi sementara. Seandainya ajal sampai, maka jangan pernah takut, jangan pernah cemas. Jangan takut cerita mati. Suami jangan takut cerita mati pada istri, istri jangan takut cerita mati pada suami. Sebab kita semua akan mati. Bila kita tak pernah cerita mati, tiba-tiba kita mati, mereka shock, mereka terkejut. Nah, tapi bila kita tiap hari cerita mati, mereka pun heran. Ini ayah ni tiap hari cerita mati, tapi tak mati-mati. Jadi almarhumah mak saya selalu sampai tiap hari cerita mati. Nanti bila aku mati, aku tak ada anak perempuan, aku ingin supaya tak sakit-sakit, aku ingin supaya lepas mandi bersih mati sebab kamu. Jadi kita semua pun merasa siap, tidak terkejut. Kenapa? Karena memang hidup ini pasangannya adalah mati. Muda itu pasangannya adalah tua, sehat itu pasangannya adalah sakit. Berani hidup, berani menghadapi mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Nah, jadi boleh. Siapa yang nak tulis di baju t-shirt boleh. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Tapi baju yang bertulis macam ni jangan bawa sembahyang Jumat. Nanti orang belakang baca, betul juga kata dia. Jadi puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selepas kita biasakan mendengar zikir-zikir ini, hidupkan diri kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulai terbit matahari sampai tenggelam matahari sampai malam. Jangan tidur terlampau malam sebab susah bangun untuk tahajud malam. Jadi usahakan cepat tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan baca sekarang, boleh tertidur. Kadang tak dibaca pun tertidur. Ada orang susah nak tidur, kena penyakit insomnia. Saya ni Ustaz Somad, susahlah tidur. Bila awak tertidur, sembahyang Jumat waktu khatib naik ke atas,
Bila khatib dah naik, menguap tuh. Orang yang tertidur itu ada dua sebab. Yang pertama digoda syaitan, yang kedua kurang gizi. Maka kita mesti makan yang sehat-sehat, yang tidak ada banyak mengandung penyakit. Dari mana makanan penyakit itu datang? Al-ma'idatu baitu kulli da. Perut adalah rumah segala penyakit. Semua penyakit itu datang daripada perut. Itu maka kata Nabi, kulu, makanlah, washrabu, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Kenapa kita disuruh makan buah dulu? Sebab bila kita dah makan buah, perut kita kenyang, sikit kita makan nasi. Kenapa kita disuruh mengunyah? Sebab orang yang mengunyah banyak, itu dia cepat kenyang. Orang kalau mengunyah banyak, tapi kalau kunyahnya sikit, kanan kiri gol, dia lambat kenyang. Kalau lambat kenyang, banyak yang dimakan. Nanti mungkin orang bercakap, ini Ustaz Somad ini kurus ini karena kurang makan. Bukan, saya kurus ini bukan kurang makan, memang sudah takdir saya begitu. Saya makan sebanyak apapun tak bertambah-tambah. Jadi pernah ada doktor di Batam, kata dia, Ustaz Somad, saya tengok Ustaz ni kurus betul, kalau boleh Ustaz agak gemuk sikit supaya orang segan. Rupanya kalau kita kurus orang tak segan. Kata dia, cuba Ustaz kalau gemuk sikit orang segan. Macam mana caranya doktor? Ustaz minum susu sehari 3 kali. Pagi 1 gelas, siang 1 cawan, malam. Saya cuba 1 bulan minum, selepas tu saya timbang, tak bertambah-tambah. Macam mana ni doktor? Kata doktor, berarti Ustaz memang sudah takdir Allah, terima sajalah takdir. Saya cuma ingin nak katakan, yang kurus tak apa-apa, yang gemuk pun tak apa-apa, yang penting sihat. Jangan pikirkan cakap orang. Hidup ini sebenarnya tak susah, hidup ini tak payah. Yang payah itu memikirkan komen manusia. Sebab memikirkan manusia ini, dulu bila kita duduk di rumah hari Ahad, cuti kita di rumah, kepala kita tak pening, sebab kita tak jumpa orang yang komen kita. Sekarang bila kita cuti hari Ahad, duduk di rumah, makin pening kepala. Kenapa? Semua orang komen. FB komen, Instagram komen, TikTok komen. Maka saya tak ada baca komen. Jadi kalau ada puan yang komen di Instagram Ustadz Abdul Somad, itu iya ke Ustadz tak ada baca? Ada juga saya baca sikit-sikit. Tapi saya tak ingat. Saya baca sikit, lepas tu saya lupa. Dan saya tak tahu itu semuanya ada admin yang uruskan, yang posting semua, mereka yang buat. Saya bagi tahu, jangan bagi tahu saya password, sebab bila saya tahu nanti saya balas haters itu semua. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu, celakalah orang yang tak tahu siapa dirinya. Bila kita tahu diri kita orang yang pemarah, kita cepat naik darah, kita nak mengamuk, telah lepas tu kita main. Sementara orang yang memaki-maki kita, yang komen kita, kita pun tak kenal. Bila kita cek follower dia, 0. Rupanya dia pakai fake account. Jadi kita boleh gila lama-lama dengan sosial media. Jadi saya posting, lepas itu serahkan pada Allah SWT. Jangan habiskan waktu untuk sesuatu, karena Allah SWT akan minta kita pertanggungjawaban. Yang ditanya Allah pertama kali bukan berapa anak kamu, enggak. Yang ditanya Allah bukan berapa kali kamu haji, tidak. Yang pertama ditanya Allah adalah an umrihi, umur kamu habisnya kemana saja. Abdul Somad, kemana umur kamu habis? Saya belajar di pondok 6 tahun. Oke, selepas itu kemana? Di Kaherah 4 tahun. Oke, selepas itu kemana? Maghribi 2 tahun. Oke, selepas itu kemana? Lepas tu balik menjadi pensyarah 11 tahun. Lepas tu kemana? Lepas tu terbang ke sana, terbang ke sini, terbang ke sana, terbang ke sini, menunggu malaikat maut datang. Jadi hidup kita ini sebenarnya menunggu ajal datang. Kalau sudah ajal datang, selesailah semuanya. Jadi kalau ada orang mengadu ke saya, Ustaz Somad, hidup saya ini berat betul, banyak cubaan, sulit, susah, payah. Tenang, kejap lagi berakhir, malaikat maut tak lama lagi datang. Hidup ini memang tempatnya bersusah payah. Laqad khalaqnal insana fi kabad.
Kami ciptakan manusia itu dalam keadaan. Nampaknya nanti kalau anak ni dah sekolah agak senang sikit. Rupanya anak sekolah kita tak juga senang. Nampaknya nanti kalau anak dah belajar di universiti agak senang sikit. Anak dah universiti tak juga senang. Nampaknya nanti kalau anak ni dah selesai, dah BA, dah MA, dah PhD senang sikit. Tak juga senang. Nampaknya nanti kalau anak ni dah nikah agak senang sikit. Tak juga senang. Kebahagiaan itu adalah ketika kita bersyukur kepada Allah SWT. Jadi ada anak kecil, kita syukuri kecil. Ada anak sedang belajar di college, kita syukuri. Maka kata Nabi SAW, kalau boleh kamu punya 3 saja cukup. Yang pertama, qalban syakira, hati yang bersyukur. Yang kedua, lisanan zakira, lidah yang berzikir. Yang ketiga, zaujatan solihah, istri yang solihah. Ada yang 3 itu, engkaulah pemilik dunia beserta isinya. Jadi kalau saya tengok dari mata dan wajah tuan-tuan, nampaknya 3-tiganya ada pada tuan-tuan. Yang pertama, qalban syakira. Yang kedua, lisanan zakira. Yang ketiga, zaujatan solihah. Begitu juga dengan puan. Puan pun 3 juga. Hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan suami yang soleh. Kalau sudah ada, syukur kepada Allah. Ya Ustaz Abdul Samad, saya memang inginkan suami yang soleh, tapi kalau boleh putihlah sikit. Allah bagi ke kita bukan yang kita minta. Allah bagi ke kita yang sesuai menurut ilmu Allah. Allah bagi dia hitam-hitam si tampuk manggis, walaupun hitam ku pandang manis. Kenapa Allah bagi macam itu? Supaya puan tak pusing pening kepala. Cuba kalau dia bagi putih, handsome, mata biru, rambut bulu jagung, lambat dia sikit balik, stres. Allah betul Ustaz Somad. Allah bagi yang macam itu, 2-3 hari dia tak balik, saya tak apa-apa. Dia ambil orang boleh, ambillah. Allah bagi kepada kita sesuai menurut Allah Subhanahu wa taala. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Berapa banyak yang kamu benci, kamu tak suka, tapi sebenarnya di balik itu ada kebaikan-kebaikan. Asa antakrahu syai'an wa ya'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu benci sesuatu, tapi di balik itu banyak kebaikan-kebaikan. Maka orang selalu berkata, mungkin ada hikmahnya, mungkin ada hikmahnya. Jadi yang pertama, biasakan untuk mendengar yang baik, menengok yang baik. Yang kedua, biasakan melakukan yang baik, ikut sunnah dari buka mata, bangun, jaga tidur sampai tidur malam. Yang ketiga, jaga makanan. Kenapa makanan? Sebab makanan masuk ke mulut, masuk ke perut, berubah jadi darah, darah masuk ke jantung. Sepiring nasi masuk ke mulut dikunyah, sebagian jadi sampah, sebagian jadi darah. Darah masuk ke jantung, jantung menyemburkan darah naik ke otak. Dari otak turun ke mata, dari otak turun ke telinga, dari otak turun ke lidah, dari otak turun ke hati, dari otak turun ke semuanya. Makanya kalau orang makanannya elok, yang lain ikut jadi elok. Puan-puan semua hafal ayatnya. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin, budak kecil yang umur baru lahir sampai umur 2 tahun nampak bergerak-gerak di kepalanya atas, itulah nasiyatin. Orang Melayu menyebutnya ubun-ubun. Nasiyatin, ubun-ubun. Kazibatin, pembohong. Khati'atin, buat dosa. Saya mula baca ayat ni, macam mana ayat ni kata ubun-ubun kazibatin, pembohong, ubun-ubun khati'atin, buat dosa? Yang bohong kan lidah, yang bohong kan mulut, yang buat dosa kan tangan. Kenapa pula ubun-ubun? Rupanya ubun-ubun otak yang bagian depan ini, itulah yang memerintahkan mulut, itulah yang memerintahkan tangan, itulah yang memerintah. Order semuanya datang daripada kepala. Kepala ini dapat darah dari mana? Dari jantung. Jantung dapat darah dari mana? Dari makanan. Maka kata Nabi, kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik.
jangan makan riswah, jangan makan riba, jangan makan haram. Orang yang makan riba berubah darahnya menjadi daging. Dagingnya membalut tulang. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan. Nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram. Fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Orang yang makan riba, sepiring nasi riba masuk ke jantung. Darahnya naik ke otak. Otak jadi jahat. Mata jahat, telinga jahat, lidah jahat, kemaluan jahat, kaki jahat. Ada manusia yang kalau kita bercakap dengan dia 10 menit, 2 menit yang pertama itu aja yang baik. Masuk menit ketiga, keempat, udah tak kemana-mana ceritanya. Sebab apa? Sebab makan haram. Makanya kata Nabi, kul, makanlah, washrab, minumlah, walbas, berpakaianlah yang elok-elok. Sebab apa? Dari makanan. Atib mata'amak, jaga makananmu, takut mustajab dakwah, doamu dikabulkan Allah. Ada orang yang pakai kain ihram, tangannya dia angkat ke langit, doanya tak dikabulkan Allah, padahal dia di tanah haram, padahal pakaian ihram. Kenapa? Mata'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dibagi makan haram. Tapi jangan, sebab Ustaz Abdul Somad malam ni cerita makanan, lalu esok pagi kalau ada kawan ajak makan, jom saya nak belanja awak, ini halal ke tidak? Taklah macam tu. Kata lo, kata dah tengok dia orang baik, tapi lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Saya mengalami pengalaman jumpa dengan beberapa orang yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Luar daripada biasa, tak biasa. Saya jalan dengan dia, kami pun singgah ke tempat makan, restoran. Saya makan, saya tak ada pantang. Selalu orang tanya saya, Ustaz ada pantang? Saya kata satu saja. Apa? Pantang dekat, habis. Saya tengok dia cuma makan kuah saja. Selepas tu saya tanya, kenapa Pak Cik tak makan ini? Ada ayam, ini ada kerbau, ini ada kambing, kenapa tak makan? Kata dia, saya tak tahu yang menyembelihnya siapa. Dalam hati saya dah habis 3 piring. Saya tak pikirkan yang menyembelih siapa, sebab saya tengok rumah makan Padang. Rumah makan Padang orang Minangkabau Islam semua. Kalau udah disebut Minangkabau itu di Sumatera. Kalau udah disebut Minangkabau itu Islam. Kalau ada Minangkabau tak Islam, hilang Minangnya, tinggal Kabau. Nah, jadi kalau udah sebut rumah makan Minangkabau, Islam lah dia, takkan dia jual makanan tak sembelih. Tapi rupanya orang ini sangat halus. Dia takut ini tak siapa yang menyembelih. Oh, luar biasa. Dia, apa makna luar biasa? Luar daripada biasa. Satu ketika saya pergi lagi, jumpa orang. Kami makan semua. Kata saya, silakan makan. Makan. Makanan tu banyak, tapi yang dia makan satu mangkuk tu aja, yang lain tidak. Selepas makan saya tanya, nampaknya Pak Cik ni diet ni, tak banyak makan. Kenapa cuma makan mangkuk ini, yang lain kenapa tidak? Sebab Ustaz tunjuk tadi yang mangkuk tu aja, yang itulah yang halal, yang lain tak halal. Saya kata, memang manusia ni, kalau dah duduk kita sama, halal lah itu semua. Tapi rupanya dia amat sangat halus menjaga makanan. Jadi saya nak bagi tahu, bukan saya nak suruh tuan puan esok macam yang jumpa orang ni. Ini dia luar daripada kebiasaan. Kalau kita dah tahu rumah makan di Brunei Darussalam Islam, ada tulisan Allah Muhammad, tak perlu lagi kita pergi pula ke dapur menengok mana dah potong atau belum, tengok batang leher dia dah betul putus atau tidak. Tak perlu. Sebab apa? Sebab ada qarinah, ada tanda-tanda, ada indikasi bahwa ini sudah Islam, sudah halal. Tapi ada manusia-manusia yang amat sangat takut makan haram. Ustaz Abdul Somad dijemput oleh bank, bukan Islamic bank, konvensional bank, bank yang tak Islam. Ada riba di situ. Ya. Ada kami tengok Ustaz Somad tazkirah di bank tak Islam. Memang saya kalau dijemput selalu saya datang.
Bank-bank konvensional semua bila jemput saya datang. Tapi biasa lepas sekali itu dia tak jemput lagi. Sebab di situ saya cerita riba ni haram. Huwal awwalu wal akhir. Itu yang pertama dan terakhir. Kalau saya dijemput di bank konvensional, bukan Islamic bank, dia bagi air tak saya minum. Dia bagi kuih tak saya makan. Dia bagi makan, makanan pun tak saya makan. Dia bagi duit, saya ambil. Dibagikan duit haram kepada masalih ammah. Masalih ammah untuk orang banyak, untuk anak yatim, untuk fakir miskin. Misalkan puan-tuan punya duit banyak. Duit banyak ini takut disimpan di rumah. Islamic Bank tak ada. Mana tahu dapat kerja jauh di mana ke, di UK ke, di Amerika ke, di mana. Lepas itu maka diletakkanlah duit di bank konvensional. Tentu di sana ada ribanya. Lalu dia bagi duit. Duit ini tak boleh dibuang ke laut, haram. Duit ini tak boleh dibakar. Lalu duitnya ambil duit riba itu, bagikan kepada masalih ammah yang dipakai untuk keperluan umat Islam secara am. Anak yatim, fakir miskin. Masjid boleh. Tapi kalau kita bagi saja. Assalamualaikum Tuan Imam, ya, bagi saya. Tak perlu cakap Assalamualaikum Tuan Imam, ini ada duit haram sikit. Bagi saja. Itu terlampau jujur namanya. Jangan bagi anak bini makan haram, sebab dia berpengaruh kepada cara berfikir melawan. Kenapa ini melawan, Ustaz? Salah satu sebabnya adalah haram. Maka kalau kita nak tenang hidup, di mana letak ketenangan itu? Tenang bukan di mata. Kita boleh beli tempat tidur mahal, tapi kita tak boleh membeli tidur. Kita boleh beli rumah besar, tapi kita tak boleh beli ketenangan. Sebab ketenangan datang dari Allah. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Hati itulah letaknya ketenangan. Dan ketenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang pakai narkotik? Kenapa orang pakai sabu-sabu? Kenapa orang pakai khamar? Ingin tenang. Sebab dunia ini sudah kacau balau. Dia ingin tenang. Ketenangan hanya datang dari Allah. Dan Allah tidak akan berikan ketenangan ke tempat darah yang haram. Jadi bila kita silap salah dosa, kita bertaubat, kita tinggalkan yang haram-haram ini, kita ikuti yang tiga. Biasakan mendengar yang baik, menengok yang baik. Biasakan melakukan yang baik-baik. Jaga makanan. Maka insya Allah kita pun dibagi istiqomah dan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu tazkirah malam ini yang boleh saya sampaikan. Bagi yang boleh mengingat, ingat baik-baik. Bagi yang tak boleh mengingat, saya tak boleh fokuslah dengan yang Ustaz sampaikan tadi, saya tak ingat. Ini tazkirah boleh ditonton ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Bagi ke kawan-kawan semua, sahabat, insya Allah dapat pahala menunjukkan kepada kebaikan. Mandalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, dia dapat pahala macam orang yang melakukannya. Maka banyak jamaah ni, macam-macam. Ada jamaah ni yang dia suka share saja. Ustaz Abdul Somad, ya, saya dah share semua video-video Ustaz. Awak dengar? Enggak, saya share saja. Jadi ada yang dengar, ada yang share. InsyaAllah semua kita dapat kebaikan-kebaikan, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak pernah berpisah. Walaupun nampaknya kita jumpa 30 menit, 45. Saya paling lama tazkirah 1 jam 60 menit. Selepas itu berhenti, stop. Sebenarnya kita tidak pernah berpisah, kerana kita selalu bersama dalam doa. Jadi puan-tuan kalau sembahyang malam, jangan lupa doa yang pertama ibu bapa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa yang kedua istri suami, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa yang ketiga anak, Rabbi habli minas sholihin. Doa yang keempat kawan-kawan, guru-guru, jiran-jiran, orang baik-baik.
Ingat-ingatlah. Sebenarnya saya di antara semua ustadz-ustadz, guru-guru, pasti puan-tuan lebih ingat ke saya daripada yang lain. Kenapa? Karena saya ini selalu disebut Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Jadi bila baca kulhu, baca tahtim tahlil, baca tahlil malam Jumat, baca Yasin, ingat mendoakan. Maka dengan mendoakan orang lain, ketika kita doakan kawan kita, sahabat kita, guru kita, Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini, walaka misluh, engkau dapat yang sama macam yang engkau doakan. Ya Allah, ini kawan saya orangnya baik, bagilah dia rezeki yang baik. Kata malaikat, amin, dia dapat, engkau pun dapat. Ya Allah, ini orang baik, bagilah dia anak yang baik. Amin, engkau dapat, dia pun dapat. Jangan doakan yang tak baik. Ya Allah, ini jiran saya ini, dia baik, tapi saya sakit hati nengok dia. Kalau boleh sakitlah dia agak 6 bulan nih. Kata malaikat, amin, kau sakit duluan. Jadi kita doakan yang baik-baik saja. Cakap baik, pikir baik, insya Allah datang yang baik-baik. Kalaupun datang yang tak baik, menurut kita ada hikmah yang baik di balik itu semua. Di akhir majelis kita baca doa. Saya bagi waktu, kalau ada yang bertanya saya jawab. Kalau tak ada bertanya, saya baca. Ada? Kalau tuan pergi belanja, pergi berjanja ke kawan-kawan, nampaknya tak ada yang bertanya karena sudah siap-siap makan. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sahih ajsadana, sehatkan badan kami, wa nawwir qulubana, terangi hati kami, wa anzilis sakinata fi qulubina, tanamkan ketenangan dalam hati kami, wa amla qulubana bil hikmati wal iman, penuhkan hati kami dengan hikmah dan iman, warzuqna rizqan halalan thayyiba, berikan kami rezeki yang halal yang barakah, wa jannibna 'anil riba, jauhkan kami daripada riba, riswah dan semua yang haram-haram ya Allah. Allahumma aghnina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tak mencari-cari yang haram. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan kami, keluarga kami, negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, perbuatan keji dan munkar. Waqtim bis solihati a'malana, tutup amal kami dengan husnul khatimah. Waj'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama jama'tana fi hadzal makan fajma'na ma'al habibil mustafa, sebagaimana engkau kumpulkan malam ini, kumpulkan kami nanti di surga Jannatul Firdaus, ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi, was-siddiqin, bersama orang yang benar, was-syuhada, bersama orang mati syahid, was-sholihin, bersama orang soleh, ma'al Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Selama menyampaikan tazkirah ini banyak cakap saya yang tak sesuai di hati, menyinggung perasaan saya, Abdul Somad, mohon maaf. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan. Saya tutup dengan satu pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.